Oke, jadi di sini gue lagi megang gamepad terbaru dari FlyDigi yang sekaligus ngelengkapin seri gamepad baru mereka juga yang muncul di homepage FlyDigi Space Station 4, yaitu FlyDigi Vader 5 Pro. Nah, karena sebelumnya gue udah pernah megang yang FlyDigi Apex 5 sama yang Direwolf 4, pas gue akhirnya megang si Vader 5 Pro ini, nge-reviewnya jadi enak banget karena dia itu bisa gue bilang kayak best of both worlds aja. Functionality dan ergonomis dari Direwolf 4 dapet, which is sebenarnya turunan dari Vader 4 Pro juga sih. Tapi feel mewah dari Apex 5 juga dapet gitu. Dan gak cuma feel mewahnya aja yang menurut gue sukses banget diadopsi sama si Vader 5 Pro ini, tapi ternyata banyak juga fitur-fitur yang di-upgrade yang sebenarnya turunan dari fitur Apex 5 juga. Sumpah ya, bener-bener kehitung jari gitu fitur-fitur yang ada di Apex 5 dan nggak ada di Vader 5 Pro ini. Which is lumayan aneh ya, karena secara harga juga lumayan beda jauh gitu. Bahkan lebih jauh jarak harga dari Vader 5 Pro ini ke Apex 5 dibanding dari Direwolf 4 ke Vader 5 Pro. Dan hal itu bikin Vader 5 Pro ini jadi jauh lebih worth it sih secara price to performance dibanding Vader 4 Pro dulu kalau menurut gua. Coba ya, kita mulai dulu dari feel pegangnya. Secara bentuk dan ergonomis keseluruhan sebenarnya nggak ada beda dari Vader 4 Pro. Sama-sama masih pakai bentuk dan orientasi Xbox, tapi mungkin salah satu perbedaan yang lumayan kerasa itu ada di bobotnya. Dimana si Vader 5 Pro ini lebih berat sekitar 20 graman dibanding yang Vader 4 Pro. Jadi ini bisa diambil dua sisi ya. Di satu sisi kerasa lebih premium, tapi mungkin di sisi lain bisa bikin lebih gampang capek gitu kalau lagi dipakai main yang agak lama. Ya, kurang lebih emang bobotnya nih kayak hampir sama lah sama si Apex 5. Terus selain bobot, di Vader 5 Pro ini sekarang bagian grip belakangnya udah dipakein rubber grip gitu yang mirip kayak Apex 5 punya. Jadi udah beda ya sama yang Vader 4 Pro, karena kalau yang Vader 4 Pro cuma dikasih tekstur kasar aja buat bikin gak gampang licin. Di sini gue bilang beda dan bukan upgrade karena sebenarnya hal ini juga punya dua sisi gitu. Di satu sisi bener sih, lagi-lagi nambah kesan premium sekaligus bikin grip tangan kita jauh lebih enak. Tapi di sisi lain, rubber grip kayak gini tuh rentan coak dan lengket gitu kalau misalnya dipakai dengan jangka waktu yang panjang. Apalagi kalau kalian tipe orang yang tangannya itu gampang keringetan. Bisa bikin wear rubbernya tuh jadi lebih cepat lagi. Ya kayak rubber gripnya Logitech MX Master 3S gitu. Udah banyak banget user yang komplain, makanya di MX Master 4 dikurangin kan permukaan rubbernya. Nah, mumpung gue lagi ngebahas karakteristik dari Vader 5 Pro ini yang bisa gue bilang mengadopsi si FlyDigi Apex 5, sekalian aja lah ya gue jabarin satu-satu apa aja sih yang diturunin dari si Apex 5 ke Vader 5 Pro ini. Dari mulai di padnya sekarang udah bentuk kotak, tapi tetap bisa dicopot ya kalau misalnya mau ganti jadi bulat kayak Vader 4 Pro. FlyDigi ada jual ekstra di pad set juga soalnya. Terus sekarang di Vader 5 Pro, logo FlyDigi-nya udah jadi tombol home sekaligus power. Jadi udah bukan pajangan lagi kayak di Vader 4 Pro. Dan artinya tombol home yang tadinya di Vader 4 Pro ada di bawah, itu berubah jadi tombol turbo. Dan posisinya juga dipindah ke bagian bawah belakang gamepad-nya. Extra button juga ngikutin persis kayak Apex 5. Ada dua tombol built-in dan dua tombol ekstra yang detachable. Dan bentuknya juga sama persis gitu kan sama Apex 5. Ada extra shoulder button juga yang posisinya sama persis kayak di Apex 5. Cuman mungkin extra shoulder button di Vader 5 Pro ini lebih kepake buat extra button ya. Karena kan kalau di Apex 5 itu gue nyaranin kalian untuk jadiin si extra shoulder buttonnya ini tuh jadi kayak trigger micro switch gitu. Penggantinya trigger micro switch. Karena si Apex 5 itu triggernya adaptive trigger yang nggak bisa kayak trigger micro switch. Kebetulan kalau di Vader 5 Pro ini masih pakai trigger lock biasa yang ada trigger micro switch-nya. Jadi ya kalian bisa dengan bebas mapping shoulder button ini buat fungsi apapun yang kalian mau. Terus bentuk triggernya juga sekarang di Vader 5 Pro kayak persegi panjang gitu, mirip banget sama Apex 5 dan Direwolf 4. Charging docknya juga sekarang udah pakai dock yang sama persis sama Apex 5, yang artinya ada layarnya juga ya. Dan terakhir yang bisa gua bilang mirip atau sama kayak Apex 5 itu sekarang di bagian atas gamepadnya udah ditutup. Jadi udah beda sama Vader 4 Pro yang masih kayak ada slot buat holder HP gitu ya. Tapi ini tetap bisa di-mounting HP sih, dengan catatan kalian beli mounting HP additionalnya di toko FlyDigi. Sisanya masih sama kayak Vader 4 Pro, kayak misalnya semua tombol udah pakai micro switch, face button desainnya sama, ada extra face button juga yang tombol C sama Z, analognya Hall effect dan ada tension adjusternya, triggernya udah Hall effect yang super akurat dan ada trigger locknya, posisi branding Vadernya juga masih sama, udah triple mode connection, ada gyroscope-nya, polling rate udah 1000 Hz, pokoknya fitur
fitur-fitur penting yang emang ada di Vader 4 Pro itu semuanya ada di Vader 5 Pro ini, plus upgrade-upgrade yang udah gue sebutin tadi. Palingan dibedain dikit-dikit lah secara desain biar nggak sama-sama banget gitu sama yang Vader 4 Pro. Kayak misalnya tension adjuster analognya sekarang dikasih warna gold, di bagian logo FlyDigi-nya juga udah bukan RGB strip karena RGB stripnya pindah ke bawah. Tapi menurut gue jadi lebih clean sih, apalagi kalau RGB-nya dimatiin. Oh, mungkin sebenarnya ada sih satu upgrade yang menurut gue tuh kayak ini upgrade kecil tapi bisa gue apresiasi banget. Yaitu di trigger micro switch-nya yang kalau di Vader 5 Pro ini gue ngerasanya kayak snappy banget sih. Enak banget buat main FC26 cuy. Oke, jadi untuk FlyDigi Vader 5 Pro ini harganya ada di sekitar 1,4 jutaan kalau kalian beli di marketplace. Tapi emang itu harga gamepadnya aja ya, belum termasuk charging dock dan aksesoris-aksesoris lain. Jadi kalian bisa cek aja di official store-nya FlyDigi karena emang gamepad-gamepad mereka tuh aksesorisnya banyak banget coy. Tinggal pilih aja mau pakai yang mana. Kalau menurut gue sih, Vader 4 Pro aja udah bisa gue bilang salah satu gamepad terbaik dari mulai feel pegang, fitur, performa. Bahkan kalau dibandingin sama Apex, gue pun prefer Vader gitu. Dan sekarang ada si Vader 5 Pro yang basically premisnya Vader 4 Pro yang disempurnakan. Dan secara harga juga nggak jauh beda gitu kan, sekitar 150.000 aja bedanya. Tapi perlu di note kalau gue itu tipe player yang pakai gamepad itu buat main game yang cukup kompetitif gitu kan. Kayak misalnya FC26 Ultimate Team bikin gue butuh input tombol yang cepat dan snappy. Tapi emang sih kadang-kadang gue juga pakai buat main game single player AAA. Kalau buat main game single player, jujur gue jauh lebih suka pakai Apex. Terutama karena ada adaptive triggernya yang bikin experience mainnya lebih imersif. Tapi kalau buat main game kompetitif, gue bakalan selalu lebih pilih si Vader gitu. Terutama yang Vader 5 Pro ini ya. Karena yang tadi udah gue jelasin juga, upgrade-nya banyak banget dan beneran bisa kepake gitu upgrade-nya. Plus yang udah gue sebutin juga tadi di awal video, jarak harga antara si Direwolf 4 ke Vader 5 Pro itu lebih deket dibanding dari si Vader 5 Pro ini ke Apex 5. Gua rasa ini gamepad udah sempurna banget sih secara positioning dan secara price to performance. Dan secara baterai pun sepengalaman gua lebih awet Vader gitu dibanding si Apex ya. Kalau dari pengalaman gua pakai Vader 4 Pro sama yang Apex 5, memang gue ngerasanya si Apex 5 itu kayak boros banget sih baterainya. Mungkin ya karena Apex tuh ada layar yang selalu nyala, plus adaptive trigger juga, jadi ya bikin rada boros baterainya. Nah, kan gue bandinginnya tadi sama Vader 4 Pro gue. Si Vader 5 Pro ini, baterainya udah di-upgrade lagi, dinaikin lagi kapasitasnya. Jadi harusnya lebih awet lagi sih baterainya. Mungkin itu juga ya alasan kenapa bobotnya jadi lebih berat. Gile. Kayaknya fix sih, ini bakalan jadi gamepad daily driver baru gua. Tapi kalau menurut kalian gimana? Apakah dengan harga 1,4 jutaan, Vader 5 Pro ini bakalan jadi gamepad terbaik yang bisa dibeli? Atau kalian ada pilihan gamepad lain? Coba komen di bawah. Oke, paling segitu dulu aja untuk review singkat gua terhadap si FlyDigi Vader 5 Pro ini. Link pembeliannya udah gua taruh di deskripsi di bawah dan semoga video ini bermanfaat buat kalian semua. Like kalau kalian suka videonya, dislike kalau nggak suka, dan jangan lupa untuk subscribe supaya kalian nggak kelewatan video gue yang selanjutnya. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. It's me, Tommy, and as always, peace out.